Selamat datang kembali di channel Felix Chris. Udah hitam-hitam, auranya sudah agak gelap, berarti sekarang kita akan membahas tentang satu cerita yang tragis. Bukan horor, tenang. Kita akan ada variasi sedikit ya. Ini adalah salah satu cerita yang bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan dialami siapapun. Tapi agak serem sih, kalau misalnya kamu sempat ingat film Final Destination, pasti akan langsung kebayang tentang cerita kita saat ini. Tapi sebelum tahu lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe dan like, dan tombol notifikasinya juga jangan lupa diklik. Oke? Kecelakaan itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan dialami siapapun. Mulai dari kecelakaan di rumah, kepleset itu kan hitungannya kecelakaan juga misalnya. Terus kendaraan pribadi, bermotor, mobil, pesawat, bis, kereta api, banyak. Tapi ternyata menurut catatan, jumlah korban jiwa terbanyak dari alat-alat transportasi yang ada di dunia ini adalah kereta api. Nah, bakal ada 6 tragedi yang melibatkan kereta api yang terburuk yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama dari Mesir, di Al-Ayat. Ini memakan 383 korban jiwa. Jadi peristiwa tewasnya 383 orang dalam kebakaran kereta ini, tragisnya itu baru diketahui masinisnya setelah 2 jam berlalu. Atau setelah 2 jam kebakaran, baru ketahuan kalau ternyata gerbong di belakangnya itu kayak ludes di lahap api ketika kereta ini berjalan di rel. Kejadiannya bermula ketika sebuah gas meledak di gerbong kelima, dan kecepatan tinggi itu ternyata menyulut api jadi lebih besar, dan akhirnya menyebar ke gerbong yang lain. Kebakaran ini itu mengakibatkan 7 gerbong dilalap api sampai benar-benar jadi abu. Jadi setelah selesai, keretanya berhenti, susah sekali mengidentifikasi korban karena beneran kayak habis sama sekali. Tragis banget. Lalu gimana dengan penumpang-penumpang yang nekat loncat dari kereta saat terjadi kebakaran? Ternyata sama aja, mereka juga tidak bisa diselamatkan karena keretanya dengan kecepatan tinggi, ya korban jiwanya jadi sangat banyak sampai ratusan orang. Dan kejadian ini terjadi di tahun 2002, tepatnya di tanggal 20 Februari. Yang sampai sekarang masih jadi tanda tanya, itu ternyata angka kematian resmi kalau dari pemerintah itu mengumumkan adalah 383 orang, tapi mengingat ternyata kapasitasnya itu dalam satu gerbong ada 150 orang, tapi biasanya ada penumpang-penumpang lain, jadi kayak berlipat ganda. Jadi konon katanya sebenarnya angka kematian itu mencapai 1.000 orang. Yang selanjutnya dari wilayah Ethiopia, tepatnya di Awash, memakan korban sejumlah 428 orang. Kejadiannya adalah kereta yang tergelincir, dan ini terjadi di tahun 1985, dan sampai sekarang itu katanya kejadian tragis ini tercatat sebagai salah satu yang terparah sampai detik ini. Nah, kejadiannya gimana? Ternyata kejadian tragis yang menewaskan 428 korban jiwa ini disebabkan oleh kereta yang melaju sangat kencang, dan ketika melewati jembatan berkelok, karena saking kencangnya, akhirnya 4 gerbong dari total 5 gerbong yang ada itu anjlok keluar jalur dan terjun ke jurang. Dimulai dari gerbong yang paling belakang. Kebayang ya, kalau divisualisasikan itu Final Destination banget. Pas belok, ekornya itu lepas dulu, terus jatuh, dan narik gerbong-gerbong yang lain ikut jatuh ke jurang. Kejadian tragis selanjutnya dari tahun 1944 di Balvano, Italia. Korbannya mencapai 650 jiwa, dan ini bermula ketika ada kereta mengangkut batu bara berkualitas rendah sehingga memproduksi karbon monoksida dalam jumlah besar. Plus, yang bikin korban makin banyak itu ternyata keretanya diisi dengan penumpang gelap sampai berjumlah 650 penumpang di atas gerbong terbuka, dan sayangnya saat itu gerbong ini terjebak di dalam terowongan selama hanya 38 menit. Nah, kebayang ya, yang terjebak di terowongan nggak sampai sejam, cuma 38 menit, tapi membawa batu bara berkualitas rendah, mengeluarkan gas beracun, di atasnya ada penumpang gelap, dan terjebak di dalam terowongan. Akhirnya, karena gas beracun ini tidak berbau, jadi penumpang-penumpang gelap yang ada di situ, yang terjebak di dalam terowongan ini, akhirnya mati lemas. Kejadian selanjutnya dari India, tepatnya di Sungai Bagmati di tahun 1981.
menelan korban hingga 800 jiwa dan konon penyebabnya adalah karena sapi. Jadi kejadiannya bermula ketika kereta dengan 9 gerbong ini membawa sekitar 1.000 orang melintasi sungai Bagmati. Dan situasinya hujan deras, lagi musim hujan banget, dan otomatis relnya basah dan kemungkinan tergelincir itu sangat besar. Apesnya ketika itu ada sapi melintas di rel dan karena kondisinya hujan, basah, licin, otomatis masinis menekan rem karena mendadak juga akhirnya keretanya ini anjlok dari rel dan jatuh ke sungai. Diperkirakan sekitar 800 orang meninggal dan sekitar 300 orang hanyut di sungai dan tidak ditemukan gara-gara peristiwa ini. Kejadian selanjutnya dari tahun 1917 di Perancis, tepatnya di Saint-Michel-de-Maurienne. Memakan korban 1.000 jiwa. 12 Desember 1917. Akhir tahun mendekati Natal. Waktu itu pasukan Prancis yang ingin merayakan Natal, mau mudik, akhirnya difasilitasi oleh pemerintah dengan cara menggabungkan 2 gerbong kereta menjadi 1 kereta. Jadi 2 ditempel biar lebih efektif mungkin untuk bisa memobilisasi pasukan untuk bisa pulang dan merayakan Natal. Nah, efisiensi ini ternyata membuat mekanisme remnya itu juga lebih irit karena hanya 3 gerbong pertama yang punya rem angin. Dan apesnya saat melewati pegunungan Alpen, masinis itu mengerem, tapi karena remnya terlalu panas, akhirnya menyebabkan kebakaran. Dan setelah 4 mil, gerbong pertama itu anjlok, diikuti dengan gerbong di belakangnya, sampai akhirnya saling menabrak, dan karena besarnya api, hanya 425 mayat yang berhasil diidentifikasi dari total 1.000 korban jiwa. Yang terakhir dari Sri Lanka, nggak terlalu jauh, di tahun 2004. Kalau misalnya kita flashback, di tanggal 26 Desember 2004, ada tsunami besar yang banyak melanda negara-negara di Asia, termasuk di Indonesia. Ternyata ada kebetulan waktu itu kereta yang bernama Queen of the Sea. Dia lagi berjalan di jalurnya di Sri Lanka, yang jaraknya hanya 200 meter dari bibir pantai. Jadi memang karena jalur relnya di pinggir pantai, mungkin juga namanya akhirnya diberi nama keretanya Queen of the Sea. Pas banget ada tsunami gelombang pertama. Nah, gelombang ini sukses membuat kereta itu berhenti. Baru gelombang pertama ya, otomatis keretanya harus stop. Kemudian penduduk yang panik dan juga penumpang kereta yang panik, akhirnya mereka bersembunyi di balik keretanya dan naik ke atas gerbong kereta karena khawatir ada gelombang yang kedua. Jadi mereka mengamankan diri dengan cara manjat ke atas gerbong kereta, ke atap, dan bersembunyi di balik keretanya yang membelakangi bibir pantai. Tapi sayangnya kejadian yang muncul selanjutnya di luar prediksi. Gelombang kedua lebih besar dan akhirnya bukan cuman menghantam habis gerbongnya, bahkan penumpang yang di atas juga ikut jatuh. Banyak orang yang berlindung di balik kereta itu terlindas dan juga terbawa hanyut karena gelombang tsunami yang kedua. Total korban jiwa itu diperkirakan lebih dari 1.700 orang. Oke, itu 6 dari mungkin sebagian banyak kejadian-kejadian tragis yang melibatkan alat transportasi kereta api, yang untungnya itu sudah agak lama, karena mungkin kalau yang terakhir sendiri kan karena tsunami, jadi sebenarnya agak susah dihindarkan. Tapi kalau sekarang memang sudah lebih baik alat-alat atau jalur transportasi, jadi kita berharap juga kejadian-kejadian yang diakibatkan karena kesalahan manusia juga bisa lebih berkurang. Tapi di Indonesia ada nggak sih kejadian besar atau kecelakaan tragis yang melibatkan alat transportasi kereta? Ternyata ada. Itu tepatnya di tanggal 19 Oktober 1987. Kejadian ini dikenal dengan tragedi Bintaro. Jadi, kejadiannya itu adalah karena dari 2 stasiun, konon katanya terjadi miskomunikasi, kurang koordinasi, segala macam, sampai akhirnya ada 2 kereta yang melaju di gerbong yang sama dan bertubrukan, sampai saking kencangnya, salah satu keretanya itu mencaplok gerbong kereta yang lain. Misalnya nih, lokomotif gitu ya, mereka tubrukan gitu, jadi yang satu itu kalah kuat, sampai akhirnya dia nembus ke dalam dan mendorong ke belakang, jadi dia bentuknya kayak masuk ke dalam kereta yang lain. Kebayang tragisnya seperti apa, dan korban-korban yang di dalam kereta itu kan otomatis akhirnya mereka kegencet dan gitulah, ngerti lah ya maksudnya ya, kayak mereka masuk ke dalam kayak kegiling dan tergencet
kereta. Dan ini korbannya juga sangat-sangat tragis sekali. Kebayang proses penyelamatannya seperti apa, dan mungkin saksi mata yang melihat itu mungkin ya mereka akan semacam mendapatkan visual yang sangat nggak enak ya, dan mungkin membawa trauma juga buat mereka yang jadi saksi kecelakaan ini. Total korbannya adalah 156 orang, plus banyak lagi yang luka-luka, dan memang tragedi Bintaro ini menjadi salah satu tragedi kecelakaan terburuk dalam sejarah perkeretaapian Indonesia. Dari tragedi ini, masinis dan kondektur yang selamat itu mendapatkan sanksi tegas. Kemudian ini menurut harian Kompas, pada 21 Oktober tahun 87, itu dijelaskan karena peristiwa ini 15 orang petugas PJKA, waktu itu masih PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api, itu mendapatkan pemeriksaan intensif, dan setelah melalui proses yang lama, akhirnya petugas itu mendapatkan sanksi. Ya, semoga dengan adanya banyak pelajaran, banyak kejadian tragis di masa lalu bisa menjadi satu masukan, satu pelajaran yang berharga buat kita, terutama di Indonesia, agar kejadian itu tidak terulang. Karena kalau sekarang sih ngelihat jauh lebih baik ya, aku yang umur segini masih tuh ngalamin kereta api desek-desekan gitu ya. Semua orang masuk ke peron, pedagang-pedagang asongan masuk kereta api. Semerawutnya perkeretaapian Indonesia waktu itu tuh aku masih ngalamin, walaupun mungkin nggak separah yang dulu ya, karena kalau dulu kan juga di Jakarta terutama kalau nggak salah, penumpang kereta tuh sampai naik ke atap gitu ya, sampai bergelantungan di pintu. Pokoknya gimana caranya biar mereka bisa naik kereta api. Kalau sekarang kan sudah jauh lebih teratur. Jadi semoga aja dengan adanya keteraturan, kemudian orang-orang juga lebih sadar akan keselamatan dan keamanan, jadi kejadian-kejadian kecelakaan atau sesuatu yang mengarah ke tragedi yang tragis bisa terhindarkan. Terima kasih sudah nonton channel Felix Kris di Felix Story kali ini. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan tekan tombol notifikasi. Sampai ketemu di Felix Story selanjutnya. Bye-bye.